Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu dan tanpa kendala apapun. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat mengikuti sunnah-sunnahnya yang telah memberikan contoh suri tauladan yang baik kepada kita semua. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan makalah kami yang berjudul Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, yang beranggotakan kelompok yang pertama Bagus Ringgo Prasojo, yang kedua Ihsan Sofyansyah, yang ketiga Kurniawan, yang keempat Naufal Fadurrahman, dan yang kelima Novan Setiawan. Materi pertama yaitu konsep pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sementara pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan atas suatu kegiatan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan kegiatan tersebut. Pembinaan dan pengawasan merupakan hal yang sangat strategis dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Guna memenuhi tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap konsumen secara memadai. Pembinaan perlindungan konsumen. Tanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen secara keseluruhan berada di tangan pemerintah dalam kurung pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh menteri-menteri teknis terkait sehubungan dengan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Sehubungan dengan penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka menteri-menteri yang terkait yang bertugas untuk menyelenggarakan pembinaan ini adalah: yang pertama, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan yang kedua, Menteri Kesehatan, yang ketiga, Menteri Lingkungan Hidup. Pengawasan perlindungan konsumen. Menurut pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undang dilaksanakan oleh: yang pertama, pemerintah; dua, masyarakat; dan yang ketiga, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pengawasan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilaksanakan oleh menteri-menteri terkait. Dengan demikian, tugas pembinaan dan pengawasan dari pemerintah dapat dilaksanakan oleh menteri-menteri terkait sekaligus. Hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Di dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen dicantumkan hak-hak konsumen sebagai berikut. 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhnya atas barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima, untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Sedangkan di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha sebagai berikut. 1. Beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. 3. Melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 4. Menjamin mutu barang atau jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. 5. Memberi kompensasi atau ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Sofiansyah, NPM 1921030. Saya di sini akan melanjuti presentasi analisis hukum perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli melalui media elektronik. Visi: memberi perlindungan berupa kenyamanan dan keamanan bagi konsumen dalam transaksi jual beli melalui media elektronik. Misinya: meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha, melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam pergaulan di masyarakat, apalagi menyangkut bisnis yang menggunakan e-komersi, di mana kita di tengah orang-orang berbeda, terbiak dan kepentingan kita pasti tidak akan bisa sama sekali tidak terhadap dengan perselisihan atau persengketaan. Kesimpulannya, pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara budaya, guna, dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Tanggung jawab atas pembinaan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen berada di tangan pemerintah. Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sementara pengawasan adalah suatu untuk pemeriksaan atau pengontrolan atau suatu kegiatan untuk pengetahuan dan menilai pelaksanaan kegiatan tersebut. Tanggung jawab pengawasan terhadap penyelenggara perlindungan konsumen dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya. Masyarakat, pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.